Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-26. Mudah-mudahan sholat kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita, kemudian puasa kita terutama, dan doa-doa syirik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam dan salawat selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan tabiin lainnya sampai dengan kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum singkat yaitu mengenai makna apa yang kita dapat dalam menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum. Bahwa di dalam ibadah saum terdapat dimensi metafisik. Ini sebaiknya disikapi dengan iman semata menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, sikapnya hanyalah mengimani dan menjalani apa yang diperintahkan olehnya. Seberapa besar pahala puasa, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang tahu apa yang telah kita lakukan selama bulan puasa ini. Yang paling pokok, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam puasa juga terdapat dimensi-dimensi yang bisa diamati dan dianalisis secara ilmiah dan empiris. Terutama yang menyangkut kesehatan fisik dan mental. Dimensi ini telah banyak dikaji di kalangan kesehatan, kedokteran, dan para psikologi. Jadi ada dua, pertama adalah dimensi kesehatan atau dimensi kedokteran, yang kedua adalah dimensi metafisik yang empiris, yang artinya yang berhubungan dengan aktivitas kita selama menjalankan di bulan puasa ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin rata-rata para jemaah sini mungkin berusia 60 tahun ke atas. Saya yakin mungkin ada yang 70. Nah, di dalam dimensi kesehatan kita harus tahu sebenarnya di bulan puasa ini semua organ tubuh kita itu mengalami istirahat. Karena apa? Karena absorpsi dan metabolis daripada badan kita, terutama pencernaan kita, itu berhenti semua. Nah, apa yang akan kita hadapi dalam menghadapi hal ini? Ini semua mungkin berbalik pada bapak-bapak sekalian dan ibu tentang kondisi penyakit yang dialami ketika semasa remaja maupun semasa masa tua. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan waktu dengan menggunakan obat-obat yang telah diberikan para dokter sehingga tepat sasarannya. Karena apa? Karena memang di dalam usia lanjut itu semua aktivitas organ sudah mulai berkurang. Pasti ada bapak ibu sekalian yang mempunyai penyakit-penyakit degeneratif yang harus makan obat. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita menghadapi di bulan Ramadan, di bulan puasa ini? Nah, itu perlu Bapak ketahui bahwa setiap organ baik jantung maupun ginjal dan pankreas terutama ya, itu memerlukan yang namanya vitamin-vitamin dan zat lain yang diperlukan. Tapi karena berhenti kita menjelang puasa,
dalam puasa ini, apa yang kita lakukan? Apakah dengan menggunakan obat yang tepat, yang baik, sehingga apa yang kita berikan itu tetap untuk kita melaksanakan 12 jam berpuasa. Karena ada obat-obat yang hanya berefektif hanya sampai 6 jam, ada yang 8 jam. Bagaimana menghadapi hal itu? Makanya yang penting dalam hal ini Bapak-Bapak sekalian, pola makan yang kita makan di dalam sahur dan dalam buka itu harus kita cermati lagi, terutama bagi bapak-bapak yang punya penyakit yang degeneratif, terutama misalnya gula darah dan jantung. Jantung itu ada dua Pak, yaitu jantung pembuluh koroner dan otot maupun katup jantung. Nah itu perlu dikaji dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa, tapi penyakit kita tambah kambuh gitu Pak. Nah ini perlu adanya Bapak mungkin konsultasi dengan dokter yang sudah Bapak kunjungi selama bertahun-tahun. Itu mengenai dimensi di bidang kesehatan. Kemudian dimensi di bidang empiris, semua perintah ibadah selalu mengandung pesan bersifat metafisik yang nalar sulit menjawab kalau saja diperdebatkan. Misalnya saja, mengapa batal wudhu gara-gara buang air selalu dibasuh dengan basuh mukanya? Tapi jika menyangkut aspek pembelajaran yang bersifat psikologis sosial, ilmu pengetahuan bisa terus menjelaskannya. Bukanlah agama menuntut pemeluknya untuk menggunakan nalar dalam memahami dan melaksanakannya. Dalam ibadah puasa terdapat pesan agar hidup menjadi sehat jasmani, nafsani, ruhani, baik secara sosial maupun individual. Yang paling mudah diamati perintah puasa mengajak kita untuk menjaga lisan dan tindakan agar tidak melukai pihak-pihak lain. Efek dan perintah ini adalah menciptakan hubungan sosial yang santun dan saling menghargai sehingga hubungan sosial menjadi sehat serta harmonis. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita saksikan bersama begitu masuk bulan Ramadan, masyarakat kita yang berubah menjadi lebih religius dan santun. Orang yang sedang menjalankan puasa akan berusaha semaksimal mungkin menjaga puasanya agar sempurna dengan menghindari omongan dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Emosi yang biasanya meluap ketika sedang berpuasa menjadi terkontrol. Orang lebih memilih diam, membaca kitab suci Al-Quran atau menghadiri ceramah agama daripada nongkrong di kafe ataupun ngopi. Mereka merasa rugi kalau puasanya hanya sebatas menahan lapar dan menahan haus. Selain bagus bagi kesehatan fisik dan mental, berpuasa juga dapat mengantarkan kita pada kesalehan yang sosial. Sudah banyak pakar dan ilmuwan yang melakukan kajian hikmah puasa dari pendekatan medis dan psikologis. Itu sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Sehat di sini menarik dikaji dan berbagai aspek, baik aspek fisik, mental maupun aspek sosial. Dalam bulan puasa juga terkandung perintah salat tarawih yang dilakukan malam hari secara berjamaah. Secara fisik, mental, sosial, salat tarawih juga dapat meningkatkan kelenturan tubuh, relaksasi dan memelihara silaturahmi dengan tetangga sehingga tercipta hubungan sosial yang baik, mengingat sholat tarawih umumnya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid. Namun rahasia puasa dan sholat tarawih dan sisi spiritual kita serahkan saja sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengukur skala ketulusan, keikhlasan dan ketakwaan seseorang.
Tak ada yang tahu kualitas kedalaman puasa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bersungguh-sungguh melaksanakan puasa ataukah tidak? Orang yang bersangkutan akan lebih tahu dan merasakannya mengingat aktivitas ibadah itu sesungguhnya sangat bersifat pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski bersifat pribadi dan semua ibadah dalam Islam itu akan membuahkan kebajikan sosial. Dengan menghayati dan menjalankan ibadah puasa, seseorang mestinya senantiasa menyebarkan vibrasi kebaikan dan kejujuran, kedamaian dan kenyamanan pada siapa saja yang berada di daerah sekitar kita. Jadi sungguh ironis kalau sebuah bangsa yang rajin berpuasa tapi juga sering melakukan korupsi dan bertengkar di antara sesama. Memang kita tidak bisa menarik garis lurus dan mengharapkan puasa untuk memberantas korupsi, karena ibadah puasa lebih bersifat individual dan komunal, sementara korupsi berada di ranah birokrasi dan pelanggaran-pelanggaran hak publik. Jadi ibadah puasa hanya bisa memberikan pesan dan kekuatan moral, tapi lembaga eksekusinya adalah instrumen negara tanpa penegakan hukum dan keadilan secara konsisten dan tegas. Perilaku keberagaman seseorang tidak efektif untuk memberantas korupsi. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa makna kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di sisa hari yang keempat ini kita memanfaatkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat secara nasuha dan banyak berzikir, banyak berdoa, membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak dan perilaku kita di dalam masyarakat. Karena kita belum tentu bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.